Yo halo guys, kembali lagi di channelku. Oke, kali ini kita akan membahas si Shinji episode selanjutnya. Apabila kalian suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Oke, dan kemarin kita diperlihatkan Sun Wukong tertusuk. Dan apakah kabar Sun Wukong sekarang? Pasti kalian penasaran kan? Untuk itu, terus saksikanlah. Simak videonya dan jangan di skip, oke? Tapi sebelum itu mari kita putar intronya. Oke, sebelum kalian nanya Sun Wukong kabarnya gimana, mari kita bahas dulu asal-usul negeri Tengkorak seperti apa. Pasti kalian penasaran juga kan? Oh iya, untuk asal-usul bapaknya Tengkorak udah dijelaskan ya kemarin. Jadi dulu di bawah kerajaan Tengkorak ini, siluman Tengkorak tercipta dari api-api yang berterbangan. Dan yang menciptakan mereka katanya kaisar atau bapaknya para Tengkorak. Namun karena bapaknya Tengkorak memiliki kebencian yang sangat luar biasa, sehingga mereka yang diciptakan cuma jadi bahan tekanan dan pelampiasan. Dan pada saat Tan Sansan melewati tempat ini untuk mencari kitab suci, Tuan Putri malah jatuh cinta kepadanya. Namun pangeran memperingati agar Tuan Putri tidak jatuh cinta kepada seseorang karena dia hanyalah Tengkorak, tidak mungkin dapat bersatu. Bahkan kalau kaisar tahu, akan tidak suka terhadapnya. Gara-gara membahas soal cinta, suaraku menjadi loyo guys. Oke, season berpindah saat ini. Pendekar Tengkorak Putih dibunuh bapaknya alias kaisar. Kaisar sangat sombong, bahkan merasa tidak ada yang mengalahkannya. Xiaoyu berkata orang ini terlalu hebat, namun Bailang tetap menegaskan bahwa sekuat-kuatnya orang pasti ada kelemahannya. Zhou Baiji pun mengatakan bahwa kelemahan kaisar ini sulit dicari karena Sun Wukong sudah tidak ada. Kaisar pun mulai mengumpulkan aura kematiannya lagi. Dan pasukan mayat hidup kembali menyerang Bailang. Dan Tuan Putri berkata walaupun dia harus mati, dia tidak akan nurut lagi kepada kaisar atau bapaknya. Dan Tuan Putri kembali mengaktifkan tangan besarnya untuk menangkap kaisar. Namun belum sampai menangkap, tangan-tangan itu patah dihunuskan pedang oleh kaisar. Kaisar berkata, Yingzi, aku selama ini selalu bermurah hati padamu. Di antara banyak siluman Tengkorak di negara ini, akulah yang paling menjanjikanmu, katanya. Dan kaisar pun melompat dan memukul Tuan Putri hingga jatuh. Dan kemudian para pasukan yang tidak terima menyerang karena Tuan Putri lah alasan mereka bangkit. Namun nyatanya hunusan pedang ditangkis oleh kaisar. Dan semua yang membela Tuan Putri mati olehnya. Kemudian Tuan Putri pun dipenggal oleh kaisar. Rak! Dan kepalanya dipegang seperti bola kasti atau bola voli. Kasihan sekali Tuan Putri. Pasti yang nonton ini juga pengen nolongin kan? Namun tiba-tiba kaisar merasakan hal yang tidak nyaman. Dan benar saja Tan Sansan sedang membacakan doa pengusir arwah jahat. Apakah kira-kira Tan Sansan mampu? Tan Sansan pun terus membaca doa yang membuat mayat hidup menutup telinganya sehingga ada kesempatan Bailang untuk menonjok-nonjok mereka. Namun nampaknya kaisar masih bisa menahannya. Kemudian kepala Tuan Putri dijatuhkan. Kemudian kaisar langsung menyerang Tan Sansan. Kaisar melompat dan menahan mantra tersebut. Kemudian menghunuskan pedang ke arah Tan Sansan. Dan saat menunjukkan tiba-tiba biar ada serangan petir mengenai kaisar.
Siapakah dia? Pasti kalian tahu kan? Asue datang dan dia berkata, Tan Sanzang, aku sudah menyelamatkanmu. Haha, biasa dengan nada angkuhnya itu loh yang membuat sedikit jengkel. Dan Tan Sanzang pun berkata, kenapa baru datang hari kali ini? Dan Asue pun menjelaskan bahwa dia telah digigit oleh pasukan mayat hidup dan tertular aura kematian. Namun tiba-tiba ada yang menolongnya menjatuhkan obat penawar. Tan Sanzang berkata, obat dari siapa? Asue menjawab, pasti orang yang mengagumiku, katanya. Dan Tan Sanzang pun menjawab, jangan bahas itu dulu, mari bantu saya mengalahkan Kaisar Tengkorak. Namun seketika Kaisar menyerang Asue. Karena dia datang juga harus mati, katanya. Dan mereka pun saling menyerang. Pertarungan sengit sekali, bukan? Asue pun mengeluarkan petirnya dan mencoba membakar Kaisar tersebut. Namun Kaisar tetap sombong dan hanya segitu dong kemampuanmu. Dan hampir saja Asue terkena pedang Kaisar. Kemudian duar. Tapi sayang Asue malah tertonjok. Asue pun kewalahan dan Gokong belum juga datang. Dan tiba-tiba Gokong bangkit dari tidurnya. Shin berpindah ke tulang pangeran. Ternyata tulang pangeran memancarkan energi. Dan sepertinya dia akan hidup kembali. Dan benar saja dia hidup kembali. Dan dia ingin bertarung lagi dengan Kaisar. Dan di sini terlihat Gokong telah kembali. Bangun dari tidur panjangnya. Dia berkata, aku sudah kembali, cuma sedikit silap langsung ditusuk olehmu, jadi tertidur lama, sialan, katanya. Sambil memegang Kaisar. Ternyata mantra yang dibacakan Tan Sanzang bertujuan untuk membangunkan Sun Wukong dan menghilangkan arwah gelap yang disebabkan pedang Kaisar. Kaisar pun kaget dan sontak berbicara, siluman keras sudah terbangun, dia seharusnya sudah disegel aura kematian 9 alam. Guru mengingatkan Gokong supaya berhati-hati dengan pedangnya, namun Gokong berkata tidak mudah lagi untuk menusukku. Gokong pun menamplok Kaisar dan Kaisar tersungkur jatuh. Pergi sana, aku ngantuk, katanya. Aku pengen tidur pulas, kata Sun Wukong. Dasar Sun Wukong. Ada-ada saja kelakuannya ya guys. Kekuatan kerak tubuh bajak sungguh mengagumkan. Belum sampai di situ, Gokong pun langsung menyerangnya kembali. Yang membuat Kaisar terpental jauh. Namun pukulan Gokong dihadang oleh pedang. Namun karena Sun Wukong sudah menggunakan jurus tubuh bajak, pedang itu tak mempan. Dan akhirnya tongkat Sun Wukong mampu memukul Kaisar. Dan seketika itu juga Sun Wukong mengeluarkan bunsinya menjadi ribuan ekor. Dan Kaisar pun terpukul jatuh. Krak. Namun tiba-tiba Sun Wukong dicekik kembali. Namun untung datang pangeran dan langsung menusuk Kaisar. Kaisar pun heran kenapa pendekar tengkorak masih hidup. Namun sambil menusuk, pangeran pun kembali lenyap. Ternyata pedang tadi menyegel aura gelap dalam tubuh Kaisar. Dan seketika itu juga Tan Sanzang melihat titik kelemahan Kaisar. Dan Sun Wukong datang menghajarnya. Dia krak. Dan perlahan-lahan aura itu pun menghilang. Kemudian tubuh Kaisar hancur berkeping-keping. Sun Wukong mengatakan akhirnya bisa menghabisi, kali ini tidak akan hidup kembali. Pedang kuno yang penuh dengan aura kebencian ini merupakan penyebab perkumpulan aura kematian 9 alam.
Dan seketika juga mayat hidup itu pun kembali menjadi orang. Dan Tan Sanjang memungut kepala Tuan Putri, kemudian menanyakan keadaannya dan meminta warga yang lain untuk meletakkan Tuan Putri di atas tanah kuburan. Dan esoknya akan kembali seperti semula. Tuan Putri bersedih karena ditinggalkan orang-orang yang disayanginya. Dan setelah ini Tan Sanjang melanjutkan perjalanannya kembali, meminta Bailang untuk bersiap-siap. Namun dari atas terlihat sosok manusia burung. Siapakah dia? Apabila kalian penasaran dengan video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe serta pukul loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita.